Perang antara Rusia-Ukraina sejak Februari 2022 belum menunjukkan perdamaian. Barat telah menyuplai sejumlah persenjataan canggih untuk Ukraina dalam perang ini. Walakin, belum ada yang mengubah jalannya perang. Moskwa bahkan masih leluasa menyerang berbagai lokasi di Ukraina. Rudal Tomahawk telah muncul sebagai harapan baru bagi Kiev. Lantas, apakah rudal Tomahawk akan diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rudal Tomahawk menjadi senjata unggulan Washington yang diharapkan akan dikirim ke Ukraina untuk perang melawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelum mengunjungi Gedung Putih berharap sekutunya itu bisa memberikan rudal tersebut kepada negaranya. Namun, usai bertemu Presiden Donald Trump, Zelensky mengaku isu Tomahawk tak dibahas. Trump justru mengatakan, mudah-mudahan senjata itu tidak perlu dipakai untuk mengakhiri perang Ukraina. Penasihat senior Program Pertahanan dan Keamanan CSIS Amerika Serikat Kolonel Purnawirawan Mark Sansian mengatakan, jika mau, Amerika Serikat bisa memberikan hingga 1.000 rudal Tomahawk kepada Ukraina. Menurutnya, pengerahan rudal itu bisa membawa dampak besar dalam perang. Namun, hal itu bisa terjadi jika dikirim secepatnya. Sansian mengatakan, rudal ini bisa diluncurkan dari darat meski dikenal sebagai rudal dari laut ke darat. Korps Marinir dan Angkatan Darat Washington disebutnya memiliki peluncur tersebut. Peluncur itu yakni Typhoon yang sudah diuji di Filipina dan Australia. Ia menyebut Tomahawk bisa membantu Ukraina menyasar titik rentan Rusia industri energi. Kendati demikian, menurut Sansian, tak ada satupun yang bisa jadi senjata ajaib untuk mengakhiri perang. Menurutnya, semua harus dipakai secara proporsional dan sesuai kebutuhan lapangan. Sejak perang pecah, Ukraina telah disokong sejumlah persenjataan, termasuk 300 tank, 700 panser, dan 500 meriam. Amerika Serikat dan beberapa negara setuju mengirimkan ratusan panser Bradley, BVP-1, Marder, dan Warrior. Prancis pun mengirimkan AMX-10RC untuk Kiev. Namun, postur kekuatan senjata Prancis itu lebih kecil dan memakai meriam 105 mm, sementara M1 Abrams, Leopard 2, dan Challenger 2 dilengkapi meriam 120 mm. Dalam kajian yang disiarkan pada Januari 2023 oleh International Institute for Strategic Studies, Ukraina butuh paling sedikit 100 tank Abrams Leopard untuk membuat perubahan di garis depan. Menurut Panglima Komando Operasi Amerika Serikat di Eropa, Jenderal Purnawirawan Frederick Hodges, Ukraina perlu sadar untuk tidak bergantung pada tank saja. Frederick mengatakan, tidak ada senjata pamungkas dalam perang. Semua persenjataan hanya mankus jika digunakan bersama dengan berbagai jenis lain. Ia pun menyoroti kemampuan beroperasi kelompok tempur yang harus dilatih. Sementara, mantan komandan kompi tank Inggris Hamish de Breton Garden mengatakan, jumlah tank Ukraina jauh dari cukup untuk membuat terobosan. Kiev dulu mengandalkan rudal panggul Javelin dan Stinger sebelum ada tank. Javelin sendiri untuk tank dan panser, lalu Stinger untuk pesawat dan helikopter. Javelin menjadi senjata anti-tank paling canggih dan efektif yang didapat Ukraina pada awal perang. Lalu,
Kiev dijanjikan setidaknya 60 jet tempur F-16 dan pelatihan untuk para pilotnya di wilayah Romania. Para penerbang Kiev selama ini terbiasa mengoperasikan jet tempur Sukhoi 27 dan 30 serta MiG-29 peninggalan era Soviet. Dari itu, mereka perlu pelatihan baru sebab pola pelatihan penerbangan F-16 berbeda dengan pola pelatihan penerbangan tempur Blok Timur. Ukraina telah menerima berbagai jenis senjata canggih dan bantuan besar dari Barat dalam perang dengan Rusia. Namun meski mendapatkan itu semua, tidak ada perubahan strategis besar dalam perang. Rusia masih memegang inisiatif serangan, sementara Ukraina belum mampu membalikkan keadaan. Sejumlah analis sepakat, tidak ada senjata tunggal yang bisa menjadi game changer. Kemenangan hanya bisa dicapai melalui kombinasi efektif berbagai sistem senjata, pelatihan terpadu, dan penguasaan taktik dan logistik di medan tempur. Simak terus update perang Rusia versus Ukraina hanya di kanal YouTube Kompas.com.